Pemirsa, belum genap 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto gerak cepat melakukan kunjungan kenegaraan secara maraton. Negara pertama yang dikunjungi adalah Cina sebagai mitra strategis dalam kerjasama di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi. Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Lalu misi apa yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto ke negara tirai bambu ini? Kami ajak Anda berdialog bersama ekonom dari Universitas Indonesia Fitra Faisal dan juga pakar hubungan internasional UI. Sudah ada Mbak Dina Wisnu. Selamat petang Mas Faisal, Mas Fitra Faisal dan juga Bu Dina. Selamat sore. Selamat sore, Ya. Mbak Wendy. Ya. Mas Fitra, pertama kali saya ingin menanyakan, dalam aspek ekonomi, hubungan Indonesia dan juga Cina ini memang sudah erat yang kita ketahui. Anda melihat kenapa Prabowo Subianto memilih Cina untuk menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungan kerjanya? Ya, ini sebenarnya secara rundown saja karena kita kan melihat bagaimana Pak Prabowo nanti dari China akan ke Amerika, kemudian ke Brazil dan Peru. Dan secara semantik saya juga melihat bahwa ini adalah cara untuk kemudian mendekatkan kembali teman-teman yang memang sudah besar-besar ini, dan tetapi di sisi yang lain kita juga ingin mendekatkan dua teman yang besar tetapi jauh. Karena semenjak tahun 2022 UNCTAD sudah mengkategorikan dua kutub besar friendshoring, berkongsi di antara sejawat antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa dan juga China dan juga Rusia dengan juga teman-temannya. Sementara ASEAN dan juga Indonesia dalam hal ini berada di tengah-tengah menjadi titik konsolidasi, titik temu bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut. China pasca COVID atau selama COVID itu sebenarnya secara ekonomi cukup tertekan dan mereka sulit mendapatkan akses input produksi, dan selama itu pula kita mengentertain mereka dalam konteks mining dan juga sektor-sektor yang lain, sehingga kita sudah saling membutuhkan. Itu apa yang saya sebut sebagai China factor. Tetapi di sisi yang lain Amerika Serikat dan Eropa juga menginginkan Indonesia atau ASEAN sebagai tempat alternatif selain China, karena mereka sudah moving away from China, mencari tempat-tempat lain yang lebih resilient baik secara ideologi lebih netral maupun secara aktivitas ekonomi sebagai pendamping atau sebagai counterpartnya, dan mereka menggantikan peran dari China. Dan dalam hal ini kunjungan ke China adalah bagian dari rundown anjang sana global gitu ya. Dan saya melihat sekali bahwa secara subliminal ini adalah bagian dari bagaimana Pak Prabowo ingin menyatukan kekuatan-kekuatan besar itu. Di satu sisi adalah kita tidak mengemis kepada mereka, tetapi kita menawarkan tempat konsolidasi buat kekuatan-kekuatan besar itu. Di sisi yang lain kita juga punya kepentingan pragmatis, Mbak Wendy dan juga Mas Andro, bahwa dalam hitung-hitungan saya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, minimal 10.000 triliun for the next 5 years. Sementara yang bisa dipenuhi dalam negeri itu maksimum 3.000 triliun. 7.000 triliun berasal dari luar negeri. Artinya memang kita secara pragmatis memang membutuhkan juga peran atau kekuatan-kekuatan besar dunia tersebut. Ya, salah satunya China yang secara dalam beberapa tahun terakhir memang secara gravitasi sangat dekat dengan Indonesia dan juga ASEAN. Tetapi dalam perbincangan dan diskusinya Pak Prabowo juga menyampaikan bukan dalam konteks mengemis, tetapi dalam konteks untuk menjalankan kolaborasi regional, dan itu juga sudah dijalankan dalam beberapa episode sebelumnya. Bagaimana kemudian Pak Sugiono juga kemudian sudah hadir di BRICS. Di sisi yang lain di bulan Mei kemarin kita sudah submit proposal ke OECD. Itu adalah bagian patron outward looking strategi Pak Prabowo bahwa 1.000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Baik Mas Fitra, bukan hanya Cina sebenarnya kekuatan besar, tapi Mbak Dina melihatnya, menafsirkannya kenapa Cina menjadi negara kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 bulan dilantik, Mbak Dina? Betul, saya tertarik pada fakta bahwa waktu beliau pertama diumumkan sebagai pemenang dalam pemilu, beliau juga langsung berangkatnya ke China dulu, dan sesudah itu baru ke Jepang. Sesudah itu baru ke negara ASEAN. Lalu sekarang sesudah beliau dilantik, yang pertama dikunjungi adalah Cina, sesudah itu Amerika, Inggris kan ya terakhir. Di sini menggambarkan bahwa beliau itu melihat relasi hubungan antar negara ini dari pertama konstelasi pentingnya lingkar konsentrik di dalam hubungan internasional ya. Pertama berarti Asia dan negara yang menjadi mitra dagang maupun mitra produksi terbesar Indonesia, notabene adalah Cina.
Sudah itu baru melihat angle geopolitik, di mana di situ Amerika Serikat dan Inggris menjadi bagian dari Indo-Pasifik kan ya, yang sangat penting untuk dimainkan. Dan beliau juga tidak melupakan aspek multilateral karena beliau berangkat ke G20 meeting juga ke APEC meeting. Jadi beliau menunjukkan bahwa sisi G2G maupun government to business itu menjadi hal yang penting, dan sisi military serta security tidak juga beliau lupakan. China ini punya beberapa kunjungan ke China punya beberapa simbol ya. Pertama dari sisi teknis, yang kedua dari sisi strategis. Di sisi teknis kita tahu baik untuk produksi maupun untuk perdagangan, China adalah mitra yang sangat-sangat penting. Saya kira penting halnya buat Indonesia bukan hanya bicara soal prospek kerjasama investasi ke depannya, tetapi juga bicara bahwa investasi China selama ini di program-program Belt and Road, termasuk juga kereta api cepat tadi yang disebut, itu hutangnya cukup besar. Dan dalam kondisi ekonomi yang mengkerut belakangan ini, sepertinya Indonesia perlu bicara soal terms-terms yang bisa lebih menguntungkan Indonesia, meringankan Indonesia supaya sama-sama untung gitu ya. Karena Indonesia juga adalah penjaga stabilitas di kawasan, bukan hanya urusan ekonomi tapi juga military and security. Dan karena Pak Prabowo tahu persis ya soal Laut Cina Selatan misalnya, itu pemain pentingnya adalah Cina. Saya kira beliau pasti akan menyisipkan informasi dan posisi beliau mengajak Tiongkok untuk bicara lebih dari hati ke hati ya soal ini. Saya berharap memang ada pertemuan yang cukup akrab antara beliau dengan para pengambil keputusan di Tiongkok. Berbicara mengenai prospek investasi, ada data dari BKPM nilai investasi Cina sepanjang 2019 hingga 2024 ini sudah menembus 487 triliun dengan proyek itu bisa lebih dari 21.000. Mas Fitra, ini Anda menelaahnya seperti apa? Ya, ini bagian dari bagaimana China menekankan atau menegaskan relevansinya di regional. Karena kita sudah melihat bahwa di dunia yang sebelumnya lebih unipolar, sekarang kita melihat bagaimana China menjadi kekuatan baru, dan bukan hanya China, tetapi ada beberapa kekuatan baru sehingga menjadi lebih multipolar. Dan Indonesia menjadi bagian dari polar tersebut, gitu ya, meskipun tetap berada di tengah-tengah. Nah, salah satu karakteristik dari China adalah dia easy money. Ya, dalam beberapa evaluasi kami terhadap ASEAN-China FTA, mereka gampang masuk, gampang memberikan uang ya karena mereka memang punya kepentingan itu. Salah satunya adalah untuk membangun Belt and Road Initiative, menjaga relevansinya di regional. Tetapi di sisi yang lain, dalam evaluasi kami juga, single domination dari China itu juga tidak akan terlalu baik karena dia memiliki satu karakteristik yaitu cost overrun dan juga time overrun ya ke dalam konteks investasi, sehingga ini menjadi ongkos tersendiri ya buat perekonomian kita. Nah, dalam beberapa simulasi yang kami lakukan bahwa keberadaan China terlalu dominan itu juga akan membuat net welfare gain dan secara regional itu akan negatif, artinya Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN mungkin akan terlalu mendapatkan efek negatif tersebut dalam konteks time overrun, dalam konteks cost overrun, dan juga dalam konteks dominasi. Di sisi yang lain ini juga akan menciptakan semacam crowding out potential investors. Ya, sebagaimana contoh-contoh anekdotal ketika ada investor asing ingin masuk memberikan inquiry, kemudian salah satu inquiry-nya yang saya dengar mereka cerita langsung ke saya bahwa di situ ada China atau enggak. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin kita harus moderasi. China penting, easy money, dan dia transfer teknologinya itu sangat baik sekali ya. Mereka tidak pelit di situ. As opposed to Japan misalnya, dalam konteks investasi dari Jepang itu sangat pelit sekali transfer teknologi. Maka no wonder China yang menang. Tapi di sisi yang lain ketika dia terlalu dominan itu juga tidak akan baik untuk regional. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Pak Prabowo nantinya kan dari China kemudian ke Amerika Serikat, Jepang memang merupakan bagian yang sudah dikunjungi sebelumnya. Sehingga dalam hal ini saya rasa Pak Prabowo ingin kemudian menyeimbangkan balancing antara China dan juga kekuatan-kekuatan besar lainnya. Jadi sehingga yang lain juga bisa masuk gitu kan. Bagaimana kemarin kita gabung BRICS, ingin submit proposal kita ke BRICS, ingin gabung jadi anggotanya. Bagaimana kita juga ingin gabung jadi anggota OECD adalah dalam rangka untuk kemudian tetap berada di tengah
tidak berada dalam single domination. Single domination itu dalam konteks ekonomi akan juga buruk sebagaimana hasil simulasi yang saya sampaikan tadi. Sehingga dalam hal ini mungkin Pak Prabowo dalam bahasa sederhananya, oke tenang saja kita akan tetap berteman dengan Anda akan merupakan teman strategis kita, investasi Anda tetap jalan dan bahkan akan tetap berlangsung. Tetapi kita juga membutuhkan keikhlasan Anda bahwa kita tidak hanya berteman dengan Anda, bahwa kita juga berteman dengan Amerika, berteman dengan Eropa, dan pada akhirnya semua akan senang karena ya semuanya berteman begitu. Baik, kita ke Mbak Dina. Pasar Cina sangat potensial, government to government, government to business tadi. Tapi bagaimana mengingat kondisi dinamika geopolitik Cina, Amerika sedang memanas, posisi Indonesia di mana? Sesaat lagi Mbak Dina ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Mbak Dina. Kalau melihat gaya kepemimpinan Prabowo menempatkan negara kita di tengah meningkatnya persaingan AS, Cina yang sengit sekali saat ini. Keuntungan apa yang bisa kita ambil, Mbak Dina? Oke, baru saja Donald Trump terpilih ya di Amerika Serikat, dan kita tahu persis bahwa Donald Trump punya satu tekad bahwa Amerika harus kali ini betul-betul jauh lebih unggul secara ekonomi maupun politik, teknologi bahkan dibandingkan China. Jadi itu satu aspek yang mesti jadi konsideran kita memang. Kalau dua negara yang adidaya sedang berhadapan-hadapan, risiko untuk berada di tengah itu kan risky sekali ya. Dan risiko itu baru kelihatan kalau kita melihat lebih dalam, ke zoom in gitu ya, kita lihat ke detail-detailnya. Jadi Amerika Serikat, Donald Trump, tekadnya adalah untuk menerapkan tarif yang sangat tinggi untuk berbagai macam produk dari Tiongkok. Dan itu untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Tapi satu hal yang tidak dilihat tentunya oleh pihak Amerika Serikat adalah bahwa penerapan tarif yang sangat tinggi itu risikonya pasti kepada global supply chain. Yang karena berbagai macam produk masa kini seperti elektronik yang juga masuk ke Indonesia dari Tiongkok, kemudian juga produk-produk baja dari Tiongkok, itu juga akan termasuk yang kena tarif. Dan walaupun sebenarnya tujuannya untuk menekan produk itu masuk Amerika Serikat, tapi dengan berkurangnya pasar Amerika Serikat, khususnya pasar Amerika untuk Cina, pasti efeknya juga terasa di negara-negara lain. Karena mau nggak mau Amerika Serikat pasti akan memastikan Tiongkok itu punya efek yang sangat negatif di dalam ekonominya. Seperti mungkin inflasinya menjadi tinggi atau mata uangnya dipaksa untuk dilepas supaya lebih lemah. Dan tentunya daya beli Cina dan daya bantuan Cina terhadap negara-negara lain kemudian pasti akan berkurang. Sehingga kita perlu mengantisipasi di Indonesia bahwa untuk proyek-proyek pembangunan yang uangnya dari Tiongkok itu kemungkinan besar juga akan mengalami evaluasi. Nah, untuk bisa mengantisipasi hal ini tentu itu perlu dibicarakan oleh Pak Prabowo supaya menteri-menterinya nanti tinggal jalan ya. Kemudian bicara soal AIIB misalnya, kemudian transaksi keuangan yang sedang dibicarakan juga di BRICS, itu pasti ada efeknya karena Amerika Serikat sekarang melalui Donald Trump dia juga berusaha masuk ke masalah moneter. Jadi Federal Reserve di Amerika Serikat kemungkinan besar tidak lagi sepenuhnya mandiri. Karena Donald Trump dalam kasus yang lalu di 2016 menunjukkan sekali dia memang punya niat untuk mengintervensi pasar, maka dia akan mengintervensi semaksimal mungkin. Dan kita sudah lihat pemain besar seperti Elon Musk sudah muncul beberapa kali dalam tampilan beliau bicara dengan kepala-kepala negara. Artinya Indonesia pun harus betul-betul lihai. Kita tidak hanya bicara di level G2G, forum-forum yang formal, tapi harus bisa masuk ke dalam aspek yang lebih pribadi supaya kita bisa masuk ke agenda Amerika Serikat maupun Tiongkok. Terus yang kedua saya juga mau menyoroti bahwa di tengah situasi yang demikian kita harus lihat bahwa Amerika Serikat itu juga punya proksi di kawasan kita. Seperti misalnya Thailand, Vietnam, dan Singapura itu adalah 3 negara yang dari sisi pertahanan keamanan merupakan mitra strategis, bahkan punya fakta pertahanan dengan Amerika Serikat. Oh ya, ditambah satu lagi Filipina. Jadi berhadapan dengan negara-negara tetangga kita sendiri, kalau kita ingat dengan pidato Pak Prabowo kemarin di depan DPR, good neighbor policy itu menjadi penting. Satu pertanyaan esensial yang saya tunggu-tunggu nanti jawabannya adalah, apa yang mau kita katakan pada negara-negara tetangga tersebut, baik itu bilateral maupun lewat ASEAN. Karena tanpa ada touch di situ, ada sentuhan khusus di situ, maka apapun yang kita bicarakan berat, karena kita berangkat sendirian.
Itu catatan saya. Mas Fitra, yang kami ingin juga garis bawahi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sempat menyatakan bahwa ingin belajar untuk memberantas ataupun mengurangi angka kemiskinan dari Cina karena berdasarkan pengalaman dari Cina ini selama 30 tahun ini Cina memiliki pengalaman yang sudah terbukti. Menurut Anda dengan hubungan bilateral yang semakin dipererat oleh Indonesia dan Cina ini apakah bisa terrealisasi pemberantasan kemiskinan di Indonesia itu sendiri, Mas Fitra? Iya, saya rasa sangat bisa karena apa yang kita pelajari dari China, China itu dulu di awal-awal kemerdekaan kita itu jaraknya tidak terlalu jauh ya, bahkan di era pembangunan zamannya Pak Harto itu kita sempat kemudian melesat ya dan meninggalkan China. Tetapi China ketika sudah membuat roadmap, dia menjalankannya secara konkret dan bahkan sekarang bisa menjadi lebih kuat gitu ya daripada posisi kita sebelumnya. Dan dalam konteks itu pelajarannya adalah yang pertama adalah eh, keberlanjutan, yang kedua adalah keterbukaan karena biar bagaimanapun ya kita melihat bagaimana China itu memang ya sosialis komunis, tapi di sisi yang lain kalau dalam konteks jaringan rantai produksi mereka kan sangat terlibat pasca bagaimana mereka dulu menjadi bagian dari rantai produksi Jepang dalam konteks Akamatsu Flying Geese Model, sekarang mereka menjadi salah satu rantai produksi yang paling efisien di dunia, salah satunya adalah dengan inclusion ke WTO. Sehingga mereka merupakan salah satu negara terbuka dalam konteks ekonomi. Nah, dalam hal itu kita bisa belajar. Keterbukaan itu adalah pelajaran yang paling besar yang bisa kita pelajari dari China. Yang kedua adalah mereka juga tidak pelit dalam transfer teknologi. Itulah sebabnya kenapa kemarin kita memenangkan China ya over Jepang karena ya dalam konteks transfer teknologi itulah yang kemudian kita bisa kemudian tangkap peluangnya. Di sisi yang lain sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi dominasi ini itu akan menjadi negatif juga buat kita ya. Dalam konteks ini kan setelah dari China kan nanti ke Amerika Serikat. Dalam konteks itu kita bisa menjadi satu titik temu. Saya melihat apa namanya keberadaan Trump ini sebenarnya cukup baik juga ya meskipun kita tahu bahwa dia akan menaikkan tarif secara global ya dan lebih sebesar lagi untuk China. Tetapi di sisi yang lain, saya beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan pihak perwakilan dari China. Yang pertama adalah mereka ingin melihat pandangan saya terhadap roadmap mereka 100 tahun ke depan. Mereka menjalankan secara konkret sekarang. Yang kedua adalah saya juga ingin bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan Anda terhadap Trump? Karena possibility Trump terpilih lebih besar. Surprisingly, mereka lebih oke dengan Trump ketimbang dengan Harris. Kenapa? Karena Trump sudah jelas bagaimana cara menghadapinya. Ini kan kalau kita bicara mengenai trade negotiations, itu satu hal yang bisa dilakukan secara konkret di lapangan. Apalagi Trump itu lebih bilateral ketimbang Biden atau Harris yang lebih melakukan pendekatan multilateral. Kita melihat biar bagaimanapun siapapun yang menang, pasti China itu akan menjadi kompetitor besar Amerika Serikat. Cuma Biden atau Harris itu melakukannya dengan cara multilateral, Indo-Pacific Economic Framework Agreement. Itu China memang sudah menjadi kompetitor. Jadi biar bagaimanapun siapapun yang menang, ya itu China pasti akan sudah terpinggirkan dan itu sudah terdisrupsi jaringan rantai produksi kita semenjak dari tahun 2022. Jadi bukan ketika Trump terpilih saja akan terdisrupsi. Itu sudah ada. Sehingga kita sudah relatif kebal terkait itu, cuma pendekatannya berbeda. Nah, saya melihat peluangnya justru dengan Trump ini, ketika dia juga beberapa kali menyampaikan bahwa I love China, saya tidak ada masalah dengan China. Ini masalahnya kita ya tinggal meningkatkan iklim kompetisi yang mana tidak berada di same level of playing field. Makanya dia menaikkan ongkos produksi ya berupa tadi tarif. Nah, cuma saya melihat ini lebih banyak peluangnya untuk kita. Ketika kemudian mereka menaikkan tarif, artinya kita bisa lebih engage lagi dengan China. Dan China bukannya kekurangan uang, dia sudah punya semacam proyeksi 1,4 triliun US dollar for the next 2 or 3 years yang bisa terspill over ke ASEAN. Dan itulah yang kemudian bisa kita manfaatkan. Selain kita juga bisa manfaatkan apa yang bisa Trump lemparkan juga ke ASEAN. Karena dulu ketika saya menjadi jubir Mendak di tahun 2020, hampir saja kita melakukan pendekatan atau hasil yang konkret dengan Trump di era akhirnya, ya, secara bilateral. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menampung peluang itu ke depan? Kita dekat dengan China, kita dekat dengan Amerika, semuanya teman dan yang paling bisa memanfaatkan semua itu siapa? ASEAN dan juga Indonesia. Itulah pesan dari perjalanan Pak Prabowo sekarang dari China, kemudian ke Amerika, kemudian Brazil, Peru dalam APEC dan juga pertemuan G20. Terima kasih Mas Fitra dan juga Mbak Dina Wisnu sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bapak Ibu.